karena salah satu tonggak Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ABRI, maka ABRI harus dipecah, kemudian harus dikuasai dan dikerdilkan. Selanjutnya, jadikan Indonesia sebagai pasar. Selanjutnya, dengan undang-undang tersebut, kita mengambil semua sumber daya alam yang ada. Kalau perlu kita timbun di sini. Selanjutnya, kita pecahkan konsentrasinya dengan membuat gerakan-gerakan, ada separatisme dan lain sebagainya di daerah-daerah, sehingga tidak bisa berkonsentrasi untuk membangun. Selanjutnya, generasinya dibuat instan, bahkan dikasih narkoba dan lain sebagainya, sehingga lost generation. Ini antara lain. Dan semuanya itu terjadi setelah kurang lebih 6-7 tahun. Pada saat saya jadi Panglima TNI, saya melihat itu semuanya, maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton film G30S PKI. Pada saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai, saya sebut saja Partai PDI, menyampaikan, Pak Gatot, hentikan itu, kalau tidak pasti Pak Gatot akan diganti. Saya bilang terima kasih, tapi itu saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya. Dan memang benar-benar saya diganti. Selanjutnya, semakin nyata sekarang ini, pada saya menjabat, mengganti hari kelahiran Pancasila 1 Juni. 1 Juni ini adalah konsep Trisila dan Ekasila yang disampaikan oleh Bung Karno. Maka mereka sudah investasi dulu. Jadi secara tidak langsung, hampir seluruh bangsa memperingati hari kelahiran bangsa Indonesia tanggal 1 Juni. Dan lebih lanjut lagi dengan adanya RUU HIP. Dalam pasal 29 Undang-Undang 1945 itu menyatakan bahwa dasar negara Indonesia adalah yang berketuhanan yang Maha Esa. Tetapi dalam RUU HIP diganti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dikatakan dasar adalah bahwa sila pertama itu yang mendasari sila kedua, 3, 4, dan 5. Gatot ungkap orang dibalik pencopotan dirinya. Rezim ini sudah tak bisa ngelak lagi. Semua rakyat harus tahu informasi ini. Gatot ungkap alasan dicopot dari Panglima TNI, diminta orang PDIP untuk stop instruksi nonton film PKI. Mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio angkat bicara soal dirinya yang mengaku telah mencium gelagat bangkitnya Gerakan Partai Komunis Indonesia atau PKI sejak tahun 2008 silam. Menurut Gatot, hal tersebut ditandai dengan dihapuskannya sejarah tentang G30S PKI di seluruh sekolah dan di semua strata tingkatan pendidikan. Saya mengamati tentang kemungkinan bangkitnya gerakan PKI gaya baru ini diawali sejak tahun 2008. Ungkap Gatot dalam video saluran akun YouTube Heru Suguno Point. Gatot mengaku prihatin saat mengetahui adanya penghapusan materi sejarah tentang G30S PKI di sekolah. Menurutnya, hal tersebut sangat berbahaya karena bisa membuat generasi muda tidak percaya tentang adanya PKI. Dan terbukti, pada 2017, 90% lebih generasi muda tidak percaya dengan adanya PKI. Tidak hanya itu saja, Gatot juga mengatakan bahwa setelah mendapatkan sejumlah data dan informasi terkait dengan bangkitnya PKI gaya baru tersebut, ia waktu itu masih menjadi TNI langsung memilih membungkusnya dengan proxy war. Dengan data dan informasi yang telah dihimpunnya pada 10 Maret 2014, untuk kali pertama, Gatot memberikan kuliah umum tentang proxy war di Universitas Indonesia. Pada tanggal 10 Maret 2014, dia masih menjabat Pangkostrat TNI dan dia beranikan untuk memberikan kuliah umum tentang proxy war di Universitas Indonesia. Hal ini terus dilakukan dan saat dia menjadi Panglima TNI, sudah 59 universitas memberikan kuliah umum yang fokus pada proxy war.
Lebih lanjut, Gatot mengatakan bahwa semakin menguatnya gerakan kebangkitan PKI kala itu membuatnya memutuskan untuk memerintahkan jajaran menyaksikan kembali kekejaman komunis dalam film G30 SPKI. Pada waktu itu, salah seorang sahabat Gatot dari PDIP memperingatkan agar dia menghentikan perintah tersebut. Sebab jika tidak, Gatot pasti akan dicopot dari jabatan. Namun, Gatot kala itu tetap teguh dan melanjutkan instruksi yang telah ia buat. Pada saat itu, dia punya sahabat dari salah satu partai PDIP yang menyampaikan, Pak Gatot hentikan itu. Kalau tidak, Pak Gatot pasti diganti. Dan memang benar, dia diganti. Kemudian Gatot menyebut bahwa saat ini kebangkitan PKI semakin tampak nyata, dilihat dari munculnya RUU HIP dan sejumlah kasus lainnya. Menurut penuturan Gatot, hal tersebut menunjukkan bahwa memang ada pihak yang ingin Pancasila diganti, dan apabila Pancasila diganti berarti ada keinginan pula untuk mengganti negara ini. Gatot menyebut bahwa hal itulah yang mendasarinya bergabung dengan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Hal inilah yang membuat dia bergabung dengan kawan-kawan seperjuangan. Dia pada 1982 pernah bersumpah di atas Al-Quran, demi Allah, saya bersumpah akan setia pada negara dan Undang-Undang Dasar 45. Sampai pensiun pun dia masih bertanggung jawab terhadap sumpah ini. Lalu sampai kapan? Sampai sumpah itu berganti, dia masuk liang kubur dan ditanya apa yang kamu lakukan terhadap sumpah ini. Dan terakhir, Gatot berharap agar Pancasila jangan pernah sampai bisa diganti. Sebab jika tidak, tragedi kelam seperti tahun 1965 silam akan terjadi kembali. Maka itu dia bangkit saat ini agar jangan sampai Pancasila diganti. Sebab jika tidak, tragedi kelam 1965 akan terjadi kembali, dan jika itu benar sampai diganti, dia tidak bisa membayangkan. Jenderal Gatot juga ungkap dicopot Jokowi gegara gelar nobar film G30 SPKI. Panglima Tentara Nasional Indonesia TNI periode 2015-2017, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, mengisahkan mengapa ia dicopot dari jabatannya di penghujung 2017, padahal ia harusnya masih berkarir di TNI sampai masa pensiun akhir Maret 2018. Secara tiba-tiba Presiden Joko Widodo mencopot Gatot dengan mengirim surat ke pemimpin DPR agar digantikan Kepala Staf Angkatan Udara atau Kasau Marsikal Hadi Cahyanto. Begitupun mutasi terakhir yang diteken Gatot akhirnya dibatalkan oleh Hadi. Menurut Gatot, penggantian posisi pucuk pimpinan TNI terjadi lantaran ia bersikukuh menginstruksikan seluruh jajaran TNI untuk memutar atau menonton film Gerakan 30 September atau Partai Komunis Indonesia G30 SPKI pada tahun 2017 lalu. Keputusan Gatot kala itu memang mengagetkan banyak pihak. Pada saat itu, dia memiliki sahabat dari salah satu partai. Dia sebut saja PDIP, Pak Gatot hentikan itu. Jika tidak, pasti Pak Gatot akan diganti. Dan Gatot pun mengatakan terima kasih, justru saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya. Dan benar-benar saya diganti, kata Gatot di akun channel YouTube Heru Subeno Arif seperti dikutip Republika. Gatot mengaku kemungkinan bangkitnya PKI di Indonesia bukan sebuah hal yang tidak mungkin. Dia mengamati PKI gaya baru bangkit sejak 2008 ketika seluruh mata pelajaran di sekolah menghapuskan sejarah kelam tentang peristiwa G30 SPKI. Menurut dia, hal itu menandakan memang gerakan tersebut tidak bisa dilihat bentuknya, tapi dapat dirasakan. Karena itu, Gatot sejak menjabat sebagai Panglima Kostrad pada 2013-2014, kerap mengisi kuliah umum di berbagai kampus untuk melawan gerakan PKI gaya baru. Hal ini adalah suatu hal yang sangat berbahaya, karena jika yang paling unit kecil adalah kelas 6 SD, maka ditambah taruhlah saat ini, maka mereka semua yang duduk di universitas tidak pernah mengenyam pelajaran tersebut, sehingga pada 2017 sama-sama ingat generasi muda 90% lebih tidak percaya adanya PKI, maka dengan data-data yang ada pertama kali dia menjabat Pangkostrat, dia beranikan untuk kuliah umum proxy war di Universitas Indonesia. Dia melanjutkan, gerakan PKI gaya baru semakin nyata saat ini lantaran berhasil mengganti hari kelahiran Pancasila 1 Juni. Padahal menurut Gatot, Pancasila pada 1 Juni ini adalah konsep Trisila dan Ekasila yang disampaikan Bung Karno. Diusulkannya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP yang saat ini prosesnya dihentikan, bukan dicabut, juga menandakan adanya kekuatan yang ingin menggantikan Pancasila. Maka mereka sudah investasi terlebih dulu, jadi mereka secara tidak langsung hampir seluruh bangsa memperingati Hari Pancasila pada 1 Juni dan lebih lanjut adanya RUU HIP. Begitu kata mantan Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat tersebut.